Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inesiani Anwar dari jurusan Event 1A Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah compile documentary video yang berisi rangkuman dari berbagai event yang sudah saya kunjungi, yang dimana dalam video ini menjelaskan deskripsi singkat dari masing-masing event yang telah saya ikuti ataupun datangi. Nah, totalnya ada 6 event yang akan saya bahas dengan berbagai kategori acara yang berbeda-beda, yang dimana masing-masing event memberikan pengalaman yang unik dan beragam dalam hal penyelenggara, konsep, serta tujuan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan event yang pertama. Nah, jadi yang pertama ini adalah event kampus. Jadi apa sih event ini? Jadi event ini diselenggarakan sebagai bentuk sambutan untuk mahasiswa baru dari komunitas mahasiswa Buddhis atau KMB Widyodaya. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa baru pada komunitas Buddhis di kampus dan mempererat hubungan antara mahasiswa dengan prinsip-prinsip Buddhisme. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Auditorium Hari Jusuf, Gedung William Soryo Jaya, lantai 3 di Kampus Prasetya Mulia. Event ini diselenggarakan oleh komunitas mahasiswa Buddhis atau KMB Widyodaya yang merupakan komunitas mahasiswa Buddhis di Prasetya Mulia. Nah, mengapa event ini diselenggarakan? Tujuannya untuk membangun rasa kerjasama di kalangan mahasiswa baru yang tertarik dengan ajaran Buddhis dan juga memperkenalkan kegiatan dan program-program komunitas Buddhis yang ada di kampus. Bagaimana sih cara kerja dari acara ini? Nah, acara ini dimulai dengan sambutan resmi, diikuti dengan pengenalan komunitas. Setelah itu, peserta diajak untuk mengikuti sesi tanya-jawab dan kegiatan sharing. Salah satu kegiatan pada acara ini adalah permainan games, di mana mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil, dan di setiap kelompok akan diberi tugas untuk membuat pound body dengan waktu yang sangat singkat, dan mereka akan ditugaskan untuk mempresentasikan hasil dari pound body mereka. Nah, seperti biasa dalam setiap event, seringkali ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Pada acara kali ini, masalah yang paling mencolok adalah time management. Sebelumnya, mereka ini telah menginformasikan bahwa acara akan dimulai pada pukul 6 sore. Namun, karena banyak mahasiswa yang belum datang pada waktu yang ditentukan, acara terpaksa dimulai lebih lambat, yang menyebabkan mahasiswa yang sudah hadir tepat waktu harus menunggu beberapa menit. Nah, selain itu, dalam jadwal acara yang tertera, seharusnya acara selesai pada pukul 20.50 WIB atau jam 8:50 malam. Karena keterlambatan di awal, banyak sesi seperti permainan dan pesan-pesan penting yang tidak dapat disampaikan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Untuk memastikan semua materi bisa disampaikan dengan baik, mereka memutuskan untuk menambahkan waktu di akhir acara, meskipun sedikit terlambat. Pada sesi game, terdapat kegiatan mempresentasikan hasil pound body yang telah kami buat. Setelah mempresentasikan, kami juga melakukan foto booth bersama teman-teman satu kelompok. Namun ada sedikit kendala selama presentasi, karena aturan yang ada membuat sebagian orang merasa bahwa presentasi mereka kurang didengarkan dengan baik. Meskipun demikian, secara keseluruhan, acara ini sangat seru dan sangat menyenangkan. Kami bisa saling bonding dengan teman-teman yang memiliki minat dan keyakinan yang sama dalam agama Buddha. Dan saya pribadi sangat terkejut karena ternyata komunitas Buddhis di kampus ini sangat besar dan beragam. Jika dikaitkan dengan teori-teori event management di event ini, yang pertama adalah event planning. Event planning dari mereka ini melibatkan perencanaan rinci tentang segala aspek acara, termasuk jadwal, logistik, dan sumber daya manusia. Nah, masalah time management ini yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun perencanaan dilakukan dengan baik, hal-hal yang tidak terduga seperti ketidakhadiran beberapa peserta pada waktu yang ditentukan bisa mempengaruhi jalannya acara. Resikonya ini dapat membuat penundaan dalam pelaksanaan beberapa sesi penting seperti sesi game atau pesan komunitas yang ingin disampaikan. Oke, yang kedua ada event blessing atau pemberkatan yang merupakan salah satu rangkaian sebelum menikah. Jadi apa sih event ini? Event ini merupakan upacara keagamaan di wihara di mana pasangan pengantin menerima doa dan berkah dari pandita atau pemimpin agama Buddha yang melibatkan doa bersama, pemberkatan pernikahan, dan pengingatan janji setia yang disaksikan oleh keluarga dan sahabat serta tamu-tamu. Semua proses ini dilakukan dengan penuh hikmat dan sesuai dengan ajaran Buddha. Siapa sih penyelenggara dari event ini? Yang pertama ada pasangan pengantin tentu saja, dan keluarga dan teman-teman. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 7 September 2024 pada pukul 15.00 WIB
ataupun jam 3 sore. Tempatnya di Wihara Pusdiklat Buddhis Sikadama Santi Bumi di lantai 3 ada masalah. Tujuannya, upacara ini menjadi simbol komitmen spiritual antar pasangan pengantin untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh kasih sayang, saling mendukung, dan berdedikasi. Bagaimana cara kerja dari event ini? Nah, mereka ini melakukan persiapan dengan menghubungi pihak wihara dan pandita untuk menunjukkan waktu pemberkatan yang tepat. Nah, tim panitia acara bertanggung jawab untuk memastikan semua tempat diatur dengan rapi, termasuk pengaturan tempat duduk untuk tamu undangan, penataan altar Buddha, serta dekorasi yang sesuai dengan tema acara. Selain itu, waktu untuk setiap acara sudah direncanakan dengan matang, sehingga acara dapat dimulai dengan tepat waktu tanpa ada keterlambatan. Dan sebelum acara tersebut, tentu saja mereka akan melakukan gladi bersih sebelum main event, di mana keluarga dan pengantin akan diarahkan bagaimana nanti akan melaksanakan rangkaian acara tersebut. Terkaitkan dengan teori-teori event management, yang pertama, untuk memangku kepentingannya atau event stakeholder-nya, pastinya ada pasangan pengantin yang mengorganisir acara, kemudian keluarga, tamu, biku, dan wihara. Kemudian untuk desain dan produksinya, acara diberi tema spiritual dengan dekorasi minimalis, dan juga agenda ini disusun secara detail, termasuk koordinasi dengan wihara, biku, dan logistik, seperti sound system dan dokumentasi. Pasangan pengantin perlu memiliki waktu dan tempat yang tepat untuk acara pemberkatan. Memastikan wihara yang dipilih memiliki jadwal yang tersedia dan waktu yang sesuai dengan pihak yang terlibat. Nah, penataan lokasi dan pengaturan tamu juga harus disesuaikan agar semua tamu dapat mengikuti acara dengan nyaman. Setiap bagian acara, mulai dari pembukaan hingga sesi foto, dijadwalkan dengan ketat agar tidak ada bagian yang terlambat. Koordinasi dengan wihara dan pandita sangat penting agar setiap prosesi doa dan pemberkatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Untuk perencanaan dari event ini tentu saja sangat baik, dimana untuk time managementnya sangat tepat waktu, dimana pada saat jam 3 sore, pada pukul 3 sore itu acara langsung dimulai. Dan juga untuk kesalahan-kesalahan lainnya sebenarnya saya tidak terlalu banyak melihat, karena acara tersebut berjalan dengan sangat-sangat lancar dan sesuai dengan harapan. Oke, jadi yang ketiga ada event donor darah. Event ini diselenggarakan oleh organisasi Social Week dengan tema From Your Heart to Daily Lives, yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit dan menyelamatkan nyawa pasien-pasien yang membutuhkan. Nah, acara ini melibatkan mahasiswa kampus Prasetya Mulia, staf kampus, serta masyarakat umum sebagai pendonor darah. Penyelenggara utama adalah organisasi Social Week 2024 yang berkolaborasi dengan PMI Kota Tangerang Selatan untuk pelaksanaan teknis donor darah. Event ini diselenggarakan pada tanggal 11 September 2024, mulainya pada pukul 15.00 WIB sampai 18.00 WIB. Acara ini diadakan di Auditorium Heri Jusuf, Gedung William Suryajaya, lantai 3 di kampus Prasetya Mulia. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah, membantu memenuhi stok darah yang sering kekurangan di rumah sakit, dan impian dari mereka yaitu setiap tetesan darah yang dia sumbangkan dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, acara donor darah ini diselenggarakan dengan bekerja sama dengan PMI Kota Tangerang Selatan yang menyediakan fasilitas dan tenaga medis profesional, dan juga peserta dapat mendaftar melalui formulir online yang disediakan oleh panitia atau langsung di lokasi acara. Oke, jadi pertama itu setelah pendaftaran, peserta akan menerima nomor antrian, dan juga peserta kemudian diminta untuk mengantri dan menunggu giliran sesuai dengan nomor yang akan dipanggil. Kemudian ada pemeriksaan awal, yaitu pemeriksaan tensi, dan juga yang kedua ada pemeriksaan hemoglobin. Untuk memastikan kondisi fisik peserta memenuhi syarat, sebelum donor darah, para medis juga akan memeriksa apakah peserta tidak bergadang ataupun dalam keadaan lelah, karena hal ini dapat mempengaruhi keamanan proses donor darah. Setelah habis melakukan donor darah, pasti kita akan diberikan bingkisan dan juga tersedia foto booth. Oke, jadi event stakeholders dari acara ini yaitu organisasi Social Week 2024, terus juga kolaborator PMI Kota Tangerang Selatan. Peserta itu ada mahasiswa, staf kampus, dan juga masyarakat umum. Terus juga fasilitasnya yaitu adalah tenaga medis,
PMI, dan relawan. Kemudian untuk event marketingnya, mereka melakukan promosi di media sosial, poster kampus, email, dan juga WhatsApp. Target peserta mereka yaitu mahasiswa, staf kampus, dan masyarakat umum. Kemudian untuk kelebihan dari acara ini, acara donor darah From Your Heart to Daily Lives memiliki tujuan sosial yang mulia untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit dan meningkatkan kesadaran tentang kesehatan serta melibatkan berbagai kalangan melalui kolaborasi dengan PMI dan fasilitas yang nyaman di Pos Prasetya Mulia. Dan mungkin kekurangan dari di event ini yaitu acara ini berpotensi mengalami keramaian dan antrian panjang akibat jumlah peserta yang besar yang dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, kepadatan ruang, dan ketidaknyamanan jika pengelolaan waktu serta fasilitas tidak dioptimalkan. Kemudian ada event keempat yaitu Event Trade Expo. Mereka menyelenggarakan event ini untuk ulang tahun ke-39 mereka. Jadi TEI ini adalah platform B2B terbesar di Indonesia yang bertujuan untuk memperkenalkan produk ekspor terkait Indonesia kepada pasar global serta menyiapkan kesempatan atau menyediakan kesempatan untuk membangun jaringan, berkolaborasi, dan mengeksplorasi peluang pertumbuhan baru. Nah, siapa sih penyelenggara dari event ini? Ini diselenggarakan oleh jaringan Debindo dengan Bank Mandiri serta mitra resmi perbankan dan Kadin Indonesia sebagai mitra strategis. Peserta utama adalah para pelaku bisnis, investor, dan perusahaan dari dalam negeri maupun luar negeri yang tertarik pada perdagangan dan ekspor produk Indonesia. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 12 Oktober 2024 selama 4 hari di ICE-BSD atau di Pameran Konversi Indonesia yang terletak di Tangerang Selatan. Kenapa event ini diselenggarakan? Tujuannya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia ke pasar global, dan mengembangkan sektor perdagangan Indonesia. Tema acara tahun ini adalah membangun hubungan kuat dengan yang terbaik dari Indonesia. Tujuannya untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih kuat dengan mitra internasional. Jadi acara ini diselenggarakan dengan platform B2B yang memungkinkan perusahaan dan pelaku bisnis untuk saling bertemu, berkolaborasi, mengeksplorasi peluang baru. Selain pameran produk ekspor, berbagai perdagangan bisnis dan pertemuan antara perusahaan dan investor juga akan digelar selama acara berlangsung. Kemudian ini mungkin adalah resiko dari diselenggarakannya event ini. Yang pertama ada resiko logistik. Mungkin saja resiko yang dapat ditimbulkan dari event ini yaitu keterlambatan dalam pengiriman perlengkapan pameran atau bahan presentasi. Nah, solusinya mungkin untuk melakukan pengaturan jadwal, pengiriman yang lebih fleksibel, dan memastikan persiapan sebelumnya. Dan untuk dampak ekonomi, pertama ada peningkatan ekspor, yaitu memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia ke pasar internasional yang dapat meningkatkan volume ekspor, dan juga peningkatan investasi. Beberapa booth menyediakan edukasi tentang teknik CPR, dan sementara yang lainnya menawarkan pengalaman bermain game mobil secara langsung, dan juga berbagai edukasi-edukasi lainnya. Nah, meskipun beragam, semua booth ini digabungkan dalam satu area yang terorganisir dengan baik. Selanjutnya ada event yang kelima, yang merupakan event keagamaan. Jadi event ini adalah Hari Raya Katina, di mana Hari Raya Katina ini adalah sebuah upacara sangadana atau persembahan yang diadakan untuk memperingati masa Katina. Acara ini dapat diikuti secara offline ataupun online. Nah, dalam acara ini akan ada Dhamma Desana atau ceramah Dhamma yang dibawakan oleh Yang Mulia Sri Panyawaro Mahatera. Nah, siapa sih penyelenggara event ini? Jadi, event ini diselenggarakan oleh Wihara Pusdiklat Budi Sikadama Santi Bumi dan terbuka untuk umum, dan juga bisa mengundang saudara-saudari serta umat Buddha lainnya yang ingin mempersembahkan dana atau berpartisipasi dalam upacara Katina tahun ini. Acara Katina ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pada pukul 18.30 WIB atau jam 6 lewat 30 sore.
Acara ini dilaksanakan di Wihara Pusdiklat Budi Sikadama Santi Bumi. Namun juga tersedia opsi untuk mengikuti acara secara online bagi yang tidak dapat hadir secara langsung. Dari event ini adalah untuk mempersembahkan dana kepada komunitas Sangha dalam rangka memperingati Hari Raya Katina dan sebagai bentuk pembinaan spiritual untuk Buddha. Nah, acara ini juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan Dhamma Desana yang bermanfaat bagi peningkatan pemahaman Dhamma. Berdana dengan tujuan yang tertinggi. Saya berdana ini untuk berlatih melepas. Karena ikatan itu akan sulit bagi siapapun untuk melihat kebenaran yang sebaik-baiknya. Kemelekatan itu mengikat kita. Siapa toh di antara kita yang mau diikat? Diikat oleh kemelekatan. Padahal segala sesuatu di alam semesta ini berubah. Nah, peserta dapat menghadiri acara secara langsung di wihara atau mengikuti online. Untuk yang hadir di tempat akan diberikan kesempatan untuk mempersembahkan dana secara langsung. Nah, di event ini saya berkesempatan untuk menjadi volunteer di acara Katina 2024 dan untuk keseluruhan atau secara teknis semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga acara ini dimulai tepat waktu dan sesuai dengan rundown. Contohnya saat biku selesai Dhamma Desana pada rundown tertera pukul 19.20 dan in real itu benar-benar selesai pada pukul tersebut. Dan setelah Dhamma Desana dilanjutkan dengan berdana kepada 15 biku. Sebenarnya event ini sangat-sangat mengejutkan saya, di mana jumlah umat yang datang ke wihara untuk merayakan hari raya ini mencapai lebih dari 2.700 orang, yang dimana sebenarnya perkiraan awal kami yaitu hanya 2.500 orang. Nah, meskipun jumlah umat lebih banyak dari yang diperkirakan, suasana ini tetap kondusif dan tidak menyebabkan kerumunan yang menyebabkan orang-orang tidak nyaman. Nah, namun ada beberapa kendala yang terjadi. Salah satunya adalah masalah konsumsi yang tidak mencukupi karena jumlah umat yang datang melebihi prediksi. Selain itu ada ketidaksesuaian dalam pengaturan akses ke lantai 3, yang dimana setiap orang ingin naik ke lantai 3 itu harus mendapatkan akses berupa stiker sebagai tanda akses. Namun karena kurangnya pengawasan yang ketat, ada beberapa orang yang justru melanggar dan naik ke lantai 3 tanpa akses. Oke, kemudian jika dikaitkan dengan teori-teori event management dari event ini, untuk secara perencanaan acara yang dilakukan berjalan cukup baik dengan acara yang dimulai dan selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rundown. Namun terdapat beberapa permasalahan terkait pengaturan kapasitas, konsumsi, dan pengawasan akses ke area tertentu. Nah, ketidaksesuaian dalam prediksi jumlah peserta, yaitu lebih dari 2.700 orang yang datang dibandingkan dengan jumlah yang diperkirakan yaitu 2.500, mempengaruhi penyediaan konsumsi dan logistik. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih akurat lagi dalam memperkirakan jumlah peserta dan kebutuhan logistik. Nah, resiko yang dapat ditimbulkan dari kejadian itu dapat menyebabkan ketidakpuasan peserta jika mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Hal ini dapat diminimalkan dengan lebih hati-hati lagi dalam merencanakan sebuah jumlah konsumsi. Nah, untuk akses yang tidak terkontrol, sebenarnya kurangnya pengawasan pada akses ke lantai 3 menjadi resiko terkait keselamatan dan kenyamanan peserta. Hal ini bisa diselesaikan dengan lebih ketatnya pengawasan terhadap distribusi stiker, akses, dan pengelolaan kerumunan di area tertentu. Oke, yang terakhir adalah event yang ke-6, yaitu parade atau pameran kuliner vegan Nusantara. Acara ini menampilkan lebih dari 168 menu vegan Nusantara dan sudah tercatat rekor murni sebagai festival kuliner vegan dengan sajian terbanyak. Nah, acara ini juga akan menampilkan prosesi parade panjang dengan berbagai sajian vegan. Nah, siapa sih yang menyelenggarakan event ini? Nah, event ini diselenggarakan oleh The 12 WVO Conference and International Vegan Festival 2024 dan terbuka untuk umum, terutama bagi para pencinta kuliner vegan dan yang memiliki gaya hidup sehat. Nah, acara ini diselenggarakan pada tanggal 12 sampai tanggal 17 November 2024
yaitu berlangsung selama 5 hari dan dibuka pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Dan event ini diselenggarakan di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Tujuan dari event ini untuk mempromosikan kuliner vegan Nusantara dan juga untuk merayakan keberagaman masakan Indonesia, mengedukasi masyarakat tentang manfaat makanan vegan, sekaligus mencatat rekor muri. Jadi acara ini dimulai dengan parade kuliner vegan dan dilanjutkan dengan pameran lebih dari 168 menu vegan Nusantara yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Kaitkan dengan teori-teori event management, yang pertama ada event marketing atau pemasaran acara. Nah, pemasaran acara mereka ini berfokus pada promosi yang tepat untuk menarik perhatian audiens yang lebih luas. Nah, pertama itu ada promosi dengan kolaborasi. Nah, pemasaran acara ini bekerja sama dengan UMKM lokal untuk menampilkan kekayaan kuliner vegan di Indonesia. Craft yang mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi sasaran audiensnya ini tidak hanya ditunjukkan untuk komunitas vegan, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ingin mencoba kuliner vegan dan vegetarian, serta yang tertarik pada gaya-gaya hidup sehat. Nah, untuk event design dan productionnya, desain acara ini berfokus pada konsep yang menciptakan pengalaman yang berkesan bagi para pengunjung. Nah, beberapa elemen desain acara yang paling penting tuh, pertama ada parade kuliner vegan, yaitu prosesi parade yang menampilkan aneka kuliner vegan Nusantara yang akan menjadi daya tarik utama. Kemudian ada pameran kuliner, yaitu menyajikan lebih dari ratusan menu vegan Nusantara yang dihadirkan oleh UMKM lokal dengan kreativitas tinggi. Kemudian yang terakhir ada bazar kuliner, yaitu menjadi tempat bagi pengunjung untuk mencoba berbagai hidangan vegan dan vegetarian yang dapat disajikan oleh UMKM lokal, serta memberikan ruang bagi interaksi antar peserta dan pengunjung. Sekian pemaparan compile documentary video dari saya. Terima kasih.